Hai, perkenalkan nama saya Igede Gilang Filutra dari Ilmu Komunikasi 2020. Hari ini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi untuk memenuhi ujian tengah semester teori komunikasi. Baiklah, langsung saja, here we go. Teori yang pertama adalah agenda setting. Teori ini menekankan kepada media untuk meng-highlight berita-berita dan kemudian berita itu dianggap masyarakat menjadi sebuah kepentingan. Misalnya, kita banyak tidak mengetahui tentang catur belakangan ini, tapi karena berita meng-highlight berita tentang Dewa Kipas versus Gotham Chess, maka masyarakat menganggap situasi ini sebagai berita yang penting. Yang kedua adalah teori nativisme. Teori nativisme mengatakan bahwa berdoa juga merupakan salah satu bentuk komunikasi antara manusia dan sang pencipta. Kemudian yang ketiga adalah teori kultivasi. Teori kultivasi mengatakan bahwa sebenarnya dampak dari media massa lebih berpengaruh kepada tataran sosial budaya daripada dampak kepada personal sendiri. Yang keempat adalah teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai adalah masyarakat memilih dan mengevaluasi sendiri media mana yang mereka butuhkan. Misalnya, para penggemar K-pop akan mencari media-media K-pop, kemudian mengevaluasi media mana yang menurut mereka lebih baik. Yang kelima adalah teori kebungkaman. Teori kebungkaman adalah teori di mana mempelajari tentang bagaimana bahasa kelompok dominan menekan bahasa kelompok marginal. Jadi pada zaman dahulu saat wanita dipaksa bungkam kepada kelompok dominan pria. Baiklah, yang keenam adalah teori interaksi simbolis. Teori ini mengungkapkan bahwa seseorang akan berperilaku sesuai dengan apa yang orang lain perlihatkan. Misalnya, ketika orang baik dengan kita, maka kita juga akan membalas mereka dengan perbuatan yang baik. Yang ketujuh adalah teori disonansi kognitif. Teori ini adalah teori di mana ketika kita tidak nyaman akan suatu ide, sikap, atau perbuatan orang lain dan mencari solusi untuk mengatasinya. Misalnya, saya tidak merokok dan tiba-tiba ada orang merokok di samping saya. Untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, saya akan pergi menjauh. Baiklah, yang berikutnya adalah pengungkapan diri. Pengungkapan diri adalah teori komunikasi di mana seseorang akan memberikan informasi berupa data diri, ide, solusi, atau tanggapan akan suatu tingkah laku yang sebenarnya ia tidak beritahukan, tapi ia buat beritahu agar orang-orang lain mengetahuinya. Berikutnya yang kesembilan adalah teori ketergantungan media, di mana teori ini mengatakan bahwa kita akan sangat tergantung kepada media yang kita butuhkan. Misalnya, saya membutuhkan untuk belajar bahasa Inggris, jadi saya akan sangat bergantung kepada media-media yang mengajari bahasa Inggris. Jika pada suatu waktu media-media ini berhenti upload lagi, maka saya akan kekurangan kebutuhan untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian yang ke-10 adalah teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini mengatakan bahwa semakin banyak informasi bertambah, akan ada kesenjangan antara pihak yang memiliki banyak informasi dengan pihak yang memiliki sedikit informasi. Berikutnya, yang ke-11 adalah teori sosial kognitif, di mana teori ini mengatakan bahwa kita akan cenderung meniru media. Seperti yang kita tahu, kasus beberapa tahun yang lalu, ada anak yang membunuh anak lainnya karena mengikuti media anime yang dia tonton. Kemudian yang ke-12 adalah teori jarum hipodemik. Teori ini mengatakan bahwa dampak langsung dari media massa itu bersifat langsung, segera, serta kuat. Kemudian yang ke-13 adalah teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini mengatakan bahwa komunikasi bisa mengurangi ketidakpastian antara kita dengan orang asing.
Yang ke-14 adalah teori pelanggaran harapan. Teori ini mengatakan bahwa komunikasi nonverbal akan sangat besar kemungkinannya untuk membuat pelanggaran harapan terhadap ekspektasi kita. Dan yang ke-15 adalah teori AUS. Teori ini mengatakan bahwa memori manusia akan hilang seiring berjalannya waktu. Tapi teori ini akan dibantah oleh teori ke-16 kita, yaitu teori interferensi. Di teori interferensi mengatakan bahwa memori memang bisa hilang, tetapi bukan karena waktu, tapi karena ada informasi lain yang menghalangi informasi tersebut keluar. Kemudian yang ke-17 adalah teori belajar sosial. Teori ini mengatakan bahwa media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembelajaran sosial. Berikutnya adalah teori humanisme, di mana teori ini mengatakan bahwa komunikasi dan media massa sangat berperan penting dalam bertambahnya mutu pendidikan. Kemudian yang ke-20 adalah teori pengharapan nilai, di mana teori ini adalah saat kita memilih dan mengevaluasi media mana yang akan kita gunakan. Baiklah, yang ke-21 adalah teori labeling. Teori ini adalah ketika kita menyematkan seperti sebuah julukan yang melekat kepada seseorang. Misalnya, ada teman kita yang sering tertidur di kelas. Jadi kita sering memanggilnya sebagai putri tidur. Dan putri tidur itu selalu melekat kepada identitas dirinya. Kemudian yang ke-22 adalah teori behaviorisme. Ini adalah teori mengatakan bahwa ada kaitan yang sangat besar antara stimulasi dan respon yang dihasilkan dari sebuah tindakan. Yang ke-23 adalah teori standpoint. Teori standpoint adalah turunan dari teori feminisme yang mengatakan bahwa salah satu cara melihat dunia adalah dari sudut pandang wanita. Yang ke-24 adalah komunikasi administrasi. Komunikasi administrasi adalah sebuah komunikasi timbal balik antara sesama anggota agar sebuah tim dapat menjalin kerjasama yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah teori yang paling terkenal sebagai basic dasar teori, yaitu teori Laswell. Teori Laswell berisikan who, siapa, says what, apa yang ingin dikatakan, to whom, untuk siapa, dan in which channel, dengan media apa. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.